Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu. Meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjawab pertanyaan yang masuk. Kami terdiri dari 3 orang. Perkenalkan, nama saya Nurul, NIM 0910580221027. Nur Fatima dengan NIM 0910580221026 dan Arfina Arafah dengan NIM 09580221010. Nah, adapun 2 pertanyaannya, yaitu yang pertama, perbedaan antara istilah periodisasi sastra dan angkatan. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 091580221026. Periodisasi sastra merupakan kesatuan dalam perkembangan sastra yang dikuasai oleh suatu sistem norma yang tertentu atau kesatuan waktu yang memiliki sifat dan cara pengucapan yang khas yang berbeda dengan masa sebelumnya. Sedangkan angkatan dalam karya sastra Indonesia dapat dikatakan sebagai penggolongan karya sastra ke dalam suatu periode. Angkatan sastra adalah penamaan untuk sekelompok sastrawan yang dengan sadar atau tidak sadar secara bersama bertindak sebagai suatu kesatuan melalui karya-karya sastra mereka. Kelompok sastrawan itu biasanya amat berpengaruh pada penciptaan sastra zamannya dan dianggap mewakili generasinya, meskipun dianggap sebagai suatu kesatuan yang secara umum menganut prinsip-prinsip yang sama sebagai dasar karya mereka selaku terdapat berbagai perbedaan gaya pribadi. Yang kedua, ciri khas setiap periode atau angkatan sastra. Perkenalkan, nama saya Arfina Arafah, NIM 09110802211010. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pada nomor 2, yaitu ciri khas setiap periode ataupun angkatan sastra. Yang pertama yaitu pujangga lama yang memiliki ciri-ciri: 1. Menyajikan tema pertentangan adat, pertentangan paham antara kaum muda dan tua, kawin paksa, romansa, dan permaduan. Yang kedua yaitu kaya akan gaya bahasa klise dan bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu kaya akan bahasa hikayat sastra lama. Bagian 2 yaitu sastra Melayu lama. Jadi pada sastra Melayu lama ini memiliki ciri-ciri. Bagian A yaitu anonim, di mana sebagian besar karya sastra Melayu klasik yang berkembang di tengah masyarakat tidak diketahui nama penciptanya. Bagian B yaitu pralogis, dan bagian C yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Bagian D, istana sentris, dan yang terakhir yaitu berkembang secara lisan. Yang ketiga yaitu angkatan balai pustaka. Angkatan ini memiliki ciri-ciri yaitu bersifat didaktis, bercorak romantis atau melarikan diri dari masalah kehidupan sehari-hari yang menekan. Yang ketiga, permasalahan adat, terutama masalah adat kawin paksa, permaduan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda. Dan yang keempat yaitu pujangga baru. Pujangga baru ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bertema persatuan, nasionalisme, dan rasa kebangsaan. Yang kedua, beberapa sastrawan di angkatan ini mengangkat persoalan emansipasi wanita. Dan yang terakhir yaitu alirannya disebut romantis idealis. Dan yang kelima yaitu angkatan pada tahun 1945.
Jadi ciri pada angkatan ini yaitu bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaannya. Temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural, lebih ekspresif. Yang keenam yaitu angkatan 1950 sampai 1960-an. Pada angkatan ini memiliki ciri-ciri yaitu bagian A gaya epik atau bercerita. Jadi berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Selanjutnya yaitu angkatan 1966 sampai 1970-an. Jadi angkatan ini memiliki ciri-ciri yang mempunyai konsepsi Pancasila, mengemakan protes sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan serta kesadaran akan moral dan agama. Dan yang kedelapan yaitu angkatan pada tahun 1980 sampai 1990-an. Jadi salah satu ciri-ciri khas yang menonjol adalah kuatnya pengaruh budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Dan yang kesembilan yaitu angkatan reformasi. Angkatan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, isi karya sastra sesuai situasi reformasi. Kedua, bertema sosial, politik, romantik, dan naturalis. Ketiga, produktivitas karya sastra lebih marak lagi, seperti puisi, cerpen, dan novel. Dan yang ke-10 yaitu angkatan 2000-an. Jadi angkatan ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, membebas memainkan kata-kata dan makna, mengangkat tema-tema dewasa dan bersifat kontemporer. Dan yang terakhir yaitu yaitu cibersastra. Jadi cibersastra ini memiliki ciri-ciri yaitu dipublikasikan melalui media internet. Baiklah, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.